Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metode pengujian dari cause effect graphing. Sedikit penjelasan dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Attar Gifari dengan NIM 120 222 3341 dari kelas SI 4609. Baik, kita masuk pada timeline pembahasan di mana terdapat definition maupun tahapan, yang ketiga yaitu tujuan, yang keempat yaitu simbol yang kita gunakan pada penerapan teknik cause effect graphing. Selanjutnya terdapat contoh penggunaan dari cause effect graphing pada sebuah aplikasi, dan yang terakhir yaitu penggambaran menggunakan decision table. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu definisi dari cause effect graphing. Cause effect graphing merupakan teknik pengujian yang diciptakan oleh Bill Elmendorf dari IBM pada tahun 1973, di mana teknik ini membuat kasus uji dengan menggunakan grafik boolean cause effect dalam menguji sebuah fungsionalitas pada suatu perangkat lunak. Cause effect graph membentuk hubungan antar output dan input pada sebuah grafik boolean, di mana input sebagai cause dan output sebagai effect. Selanjutnya terdapat tahapan dalam membuat sebuah kasus uji dengan metode cause effect graphing, di mana pada tahapan pertama kita perlu mengidentifikasi cause dan effect dari spesifikasi yang ada. Di mana cause yang kita ketahui bersama, cause merupakan kondisi input dan effect merupakan kondisi output pada sebuah sistem. Yang kedua yaitu menggambarkan hubungan antar cause dan effect menggunakan grafik cause dan effect. Yang ketiga itu mengidentifikasi constraint untuk menjelaskan kombinasi antar cause dan antar effect. Selanjutnya, terdapat juga kita perlu mengubah grafik cause dan effect menjadi decision table. Terdapat tujuan dari penggunaan cause effect metode tersebut, di mana metode cause effect graphing digunakan untuk menghasilkan kasus uji dengan merepresentasikan penyebab dan efek ke dalam operator boolean. Untuk boolean sendiri terdapat angka yang unik yang kita dapat gunakan seperti angka 1 dan 0, di mana angka 1 dan 0 akan menyatakan kebenaran ataupun ketidakbenaran pada sebuah kondisi. Di mana kondisi-kondisi ini dapat kita gabungkan menggunakan operator boolean seperti AND, OR, and NOT untuk mengidentifikasi kombinasi yang mempengaruhi efek tertentu. Pada untuk penggunaan simbolnya dapat kita lihat seperti gambar di samping. Selanjutnya terdapat juga simbol-simbol lain di mana terdapat pada dalam metode tersebut kita menggunakan simbol di mana yang pertama yaitu identify. Jika A bernilai benar maka B bernilai benar. Sebaliknya jika tidak maka B bernilai salah, maupun OR jika A atau B atau C bernilai benar maka D bernilai benar. Begitupun dengan not dan n, jika A bernilai benar maka B akan bernilai salah, sebaliknya jika tidak maka B bernilai benar, dan n, jika A dan B bernilai benar maka C akan bernilai benar, akan sebaliknya jika tidak maka C akan bernilai salah. Selanjutnya terdapat juga simbol dari penggunaan constraint, di mana yang pertama itu eksklusif, yang kedua yaitu one and only one, yang ketiga itu inclusive, dan yang keempat yaitu require. Baik, kita masuk pada study case. Untuk contoh penggunanya sendiri, terdapat sebuah aplikasi e-commerce melakukan validasi pembayaran menggunakan kartu kredit dengan melihat status kartu maupun limit belanja kartu, serta lokasi pemegang kartu dan status rekening. Hasil dari validasi di atas, selanjutnya sistem akan memberikan respon kepada user berupa tindakan yang harus dilakukan oleh user. Tindakan tersebut dapat antara lain menyetujui pembayaran tersebut, menelpon bank, ataupun menelpon pemegang kartu. Baik, dari contoh study case sebelumnya, kita dapat melakukan penggambaran menggunakan decision table, di mana untuk rekening ada di sini pada kondisi yang pertama, kondisi tersebut terpenuhi dengan notasi yes, dan kondisi kedua dinotasikan dengan n ataupun no. Begitupun pada kondisi selanjutnya, maupun rekening aktif, kita dapat melihat kondisi tersebut terpenuhi dengan notasi Y, maupun kondisi kedua yaitu notasi dengan N ataupun No. Dari kondisi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk baris pertama, jika ada rekening tersebut rekening aktif dan besar belanja masih dalam limit, maka transaksi dapat disetujui. Untuk baris yang kedua yaitu jika tidak ada rekening, maka bank perlu dihubungi. Dan yang terakhir yaitu jika rekening tidak aktif ataupun besar belanja melebihi limit, maka pemegang kartu perlu untuk dihubungi.
Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan.